Pernah nggak sih kalian nonton pertandingan bola yang bikin jantung rasanya mau copot, tapi ujungnya malah berakhir bahagia? Nah, itulah yang dialami Bobotoh saat Persib Bandung bertandang ke markas Arema FC. Pertandingan ini benar-benar jadi bukti bahwa mental juara Persib lagi-lagi nggak main-main. Banyak yang awalnya pesimis, apalagi lawan yang dihadapi adalah Arema di kandangnya sendiri. Tapi hasil akhirnya bikin banyak orang geleng-geleng kepala sekaligus senyum lebar. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan kabar terbaru seputar Persib dan sepak bola Indonesia. Klik juga lonceng notifikasinya supaya tiap kali ada video baru, kalian langsung jadi yang pertama tahu. Oke, balik lagi ke cerita pertandingan sengit ini ya. Persib Bandung datang ke Stadion Kanjuruhan, Malang dengan penuh rasa percaya diri. Meski atmosfer stadion terkenal angker buat tim tamu, Maung Bandung tetap memilih bermain dengan gaya khasnya. Sejak awal, pelatih Bojan Hodak menekankan bahwa timnya tidak boleh hanya menunggu. Mereka harus berani pegang kendali permainan. Tapi yang namanya sepak bola, kejutan bisa datang kapan saja. Baru menit ke-12, gawang Persib sudah kebobolan. Gol itu datang dari sundulan Mateus Blade Konsekwao yang sukses memanfaatkan umpan silang dari Paulinho. Seketika, stadion bergemuruh. Arema unggul lebih dulu dan tekanan mental jelas ada di pundak pemain Persib. Namun menariknya, alih-alih panik, Persib justru semakin berani menyerang. Peluang emas datang di menit 28 lewat sundulan Ramon Tangku. Sayangnya, bola masih membentur mistar gawang. Penonton Bobotoh yang hadir langsung teriak kecewa. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Di ruang ganti, Bojan Hodak memberi arahan penting. Menurutnya, Arema sebenarnya tidak terlalu banyak mengancam. Selain gol yang tercipta, ancaman nyata hampir tidak ada. Bojan menyuntikkan semangat baru untuk anak asuhnya. Ia percaya kalau momentum di babak kedua bisa diambil Persib. Pergantian pemain pun dilakukan. Adam Alis dan Andrew Jung masuk menggantikan Sadil Remdani serta Kakang Rudianto. Perubahan ini membuat serangan Persib lebih hidup. Beckham yang ditunjuk sebagai kapten juga tampil makin bersemangat. Menit 58, peluang emas datang dari kaki Beckham. Sepakan volinya nyaris jadi gol, tapi lagi-lagi tiang gawang menggagalkan. Penonton Bobotoh yang hadir langsung teriak kekelewa. Namun hanya berselang 1 menit, akhirnya gol balasan tercipta. Andrew Jung yang baru masuk sukses mengirim umpan ke tiang dekat. William Barros dengan sigap mencocor bola ke dalam gawang. Skor berubah jadi 1-1. Suasana makin panas. Tapi malapetaka datang di menit 63. Frans Putros harus keluar lapangan setelah diganjar kartu merah. Pelanggaran yang ia lakukan demi menghentikan serangan balik Arema dianggap terlalu keras. Kini Persib harus bermain dengan 10 pemain saja. Banyak yang mengira Persib bakal habis ditekan. Tapi faktanya justru mental baja mereka terlihat jelas. Meski Arema terus menyerang, Persib tetap tenang mengatur lini belakang. Eliano Reindeers yang dimainkan lebih ke belakang tampil disiplin. Ia benar-benar jadi tembok penting untuk menjaga pertahanan. Waktu berjalan dan drama sebenarnya baru datang di menit-menit akhir. Memasuki masa injury time, tepatnya menit 90+4, Persib dapat kesempatan tendangan sudut. William Marsilio mengirimkan bola ke kotak penalti. Dan di sana, Federico Barba muncul sebagai pahlawan. Sundulannya meluncur deras ke gawang Arema. Gol kedua Persib tercipta. Skor berubah jadi 2-1 untuk Maung Bandung. Bobotoh yang hadir langsung histeris, sementara pemain Arema hanya bisa tertunduk lesu. Peluit pancang dibunyikan dan Persib resmi membawa pulang 3 poin berharga. Bojan Hodak tampak puas dengan hasil ini. Ia menyebut kemenangan ini terasa istimewa karena diraih dengan kondisi sulit. Bayangkan saja main di kandang lawan, sempat tertinggal lebih dulu dan harus bermain dengan 10 orang. Tapi Persib tetap bisa membalikan keadaan. Menurut Bojan, itu menunjukkan karakter tim yang sebenarnya. Ia juga menjelaskan soal keputusannya menunjuk Beckham sebagai kapten. Biasanya kapten adalah pemain paling lama di klub. Di Persib itu sebenarnya Teja Paku Alam. Namun Bojan kurang suka kalau kiper jadi kapten. Karena hanya kapten yang boleh berbicara dengan wasit, ia ingin pemain outfield yang megang ban kapten. Itulah kenapa Beckham dipilih.
Dan terbukti, Beckham bisa tampil solid. Meski masih muda, ia berani memimpin rekan-rekannya di lapangan. Bojan juga memuji peran Eliano Reinders. Katanya, Eliano punya fleksibilitas tinggi. Bisa main di berbagai posisi, termasuk sebagai bek kiri. Di laga ini, Eliano tampil penuh tanggung jawab. Itu membantu Persib tetap rapat di lini belakang meski bermain dengan 10 orang. Secara keseluruhan, Bojan menilai Persib memang pantas menang. Selain 2 gol yang tercipta, mereka juga punya 2 peluang yang mengenai tiang gawang. Artinya, Persib benar-benar lebih banyak menciptakan ancaman. Sementara Arema menurutnya tidak punya banyak kesempatan berbahaya. Kemenangan ini tentu jadi modal penting untuk perjalanan Persib selanjutnya. Mental tim semakin teruji, dan fans jelas makin percaya diri melihat performa ini. Banyak yang memuji bagaimana William Barros dan Federico Barba jadi penentu kemenangan. Keduanya seolah hadir di momen krusial untuk mengangkat moral tim. Sementara Endro Jung yang baru masuk langsung memberikan kontribusi nyata lewat assist. Kemenangan dramatis ini akan selalu dikenang Bobotoh, karena bukan sekedar soal 3 poin, tapi lebih kepada bukti bahwa Persib punya daya juang tanpa kenal lelah. Bermain 10 orang di kandang lawan, tetap berani menyerang, dan akhirnya berhasil menuntaskan comeback. Itu adalah definisi sejati dari mental juara. Persib Bandung memang layak mendapatkan kemenangan ini. Dan satu hal yang pasti, kebanggaan Bobotoh makin membara. Kalau sudah begini, rasanya semua usaha yang dilakukan pemain benar-benar terbayar lunas ya. Apalagi melihat bagaimana Bojan Hodak bisa membaca pertandingan dengan tepat. Setiap pergantian pemain yang ia lakukan terasa efektif. Semua keputusan taktis terbukti memberi dampak besar. Seperti keputusan memasang Beckham sebagai kapten yang awalnya sempat dipertanyakan. Ternyata itu justru jadi energi positif untuk tim. Kapten muda itu mampu memimpin dengan dewasa. Sementara pemain lain juga menunjukkan disiplin tinggi. Hasil akhirnya adalah kemenangan besar yang diraih dengan cara dramatis. Dan tentu saja, 3 poin penuh berhasil dibawa pulang ke Bandung. Kisah ini jadi bukti nyata bahwa sepak bola selalu penuh kejutan. Kadang sempat membuat cemas, tapi bisa berakhir dengan euforia luar biasa. Dan untuk Bobotoh, kemenangan ini akan jadi cerita manis yang sulit dilupakan. Bagaimana menurut kalian soal kemenangan dramatis Persib di kandang Arema ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah Persib sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai calon juara musim ini? Atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Yang jelas, kemenangan ini memberi sinyal kuat bahwa Persib tidak bisa diremehkan. Jangan lupa dukung terus tim kesayangan kita. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, sekarang waktunya klik tombol itu. Karena di channel ini kalian akan selalu dapat cerita-cerita menarik seputar Persib dan sepak bola tanah air. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun dan salam Bobotoh.